Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat dipertemukan lagi dengan pertemuan yang ketiga. Semoga kita dalam keadaan sehat, amin. Pertama-tama, sebelum memulai, saya menerangkan tentang sholat. Saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Baik, kita langsung ke materinya. Di sini saya akan menerangkan sholat. Oh iya, sebelum kita menerangkan tentang sholat, alangkah baiknya kita membaca Bismillah agar sesuatu yang kita kerjakan itu dimudahkan dan dilancarkan. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat. Nah, sholat menurut syariat Islam, sholat itu, praktik sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad SAW sebagai figur pengejawantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, umat Muslim diperintahkan untuk mendirikan sholat karena menurut surat Al-Ankabut dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Nah, menurut etimologi secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ibadah. Nah, sedangkan menurut istilah, sholat bermakna serangkai kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan akhiri dengan salam. Nah, hukum sholat. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad telah memberikan peringatan keras pada orang yang suka meninggalkan sholat wajib. Mereka akan dihukum menjadi kafir, dan mereka yang meninggalkan sholat maka pada hari kiamat akan disandingkan bersama dengan orang-orang seperti Qarun, Fir'aun, dan Ubay bin Khalaf. Nah, di sini ada hukum sholat dapat dikategorisasikan sebagai berikut. Nah, fardu. Sholat fardu ialah sholat yang diwajibkan untuk mengerjakan sholat fardu terbagi lagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Nah, fardu ain adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain. Ya, contohnya seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat, atau fardu ain untuk pria. Nah, terus yang kedua, fardu kifayah. Nah, fardu kifayah adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf tidak langsung berkaitan dengan dirinya. Nah, kewajiban itu menjadi sunnah setelah ada kewajiban orang yang mengerjakannya. Akan tetapi, bila tidak ada orang yang mengerjakannya, maka kita wajib mengerjakannya dan menjadi berdosa bila tidak dikerjakan, seperti sholat jenazah. Nah, itu yang namanya fardu kifayah. Nah, terus ada sholat sunnah atau disebut dengan sholat nafilah. Nah, itu artinya
adalah sholat-sholat yang dianjurkan atau disunahkan, akan tetapi tidak diwajibkan. Nah, sholat nafilah terbagi lagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada nafil muakkad, dan kedua nafil ghair muakkad. Nah, dari yang pertama itu arti nafil muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, hampir mendekati wajib, seperti sholat dua hari raya, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah tawaf. Nah, sedangkan nafil ghair muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidental atau dengan tergantungnya waktu dan keadaan. Nah, seperti sholat kusuf atau kusuf dikerjakan ketika terjadi gerhana. Nah, syarat-syarat sholat apa aja sih? Nah, syarat-syarat sholat ini ada 7. Syarat yang pertama itu 1, beragama Islam. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga, ya tentunya berakal sehat. Yang keempat, suci dan hadas dan najis. Yang kelima, menghadap ke kiblat. Yang keenam, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang ketujuh, mengerti syarat, rukun, dan sunnahnya sholat. Nah, ada nih rukun sholat. Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak sanggup secara syar'i dan juga tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Nah, contohnya apa? Nih, yang pertama itu berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, niatnya dalam hati. Dan yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat. Yang kelima, ruku dan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12, membaca salam yang pertama. Dan yang ke-13, tertib melakukan rukun secara beruntun. Nah, terus juga kan sholat juga kan kita kan wajib berjamaah ya, yang wajib kan bisa berjamaah. Nah, sholat berjamaah. Nah, sholat tertentu dianjurkan untuk dilakukan secara bersama-sama atau disebut dengan berjamaah. Dalam pelaksanaan, setiap muslim diharuskan mengikuti apa yang telah Nabi Muhammad ajarkan, yaitu dengan meluruskan dan merapikan barisan-barisan di antara bahu, lutut, tumit saling bertemu. Nah, pada sholat berjamaah, seseorang yang dianggap paling kompeten akan ditujukan sebagai imam sholat, dan yang lainnya akan berlaku sebagai makmum. Nah, sholat yang dapat dilakukan secara berjamaah maupun sendiri antara lain sholat fardu dan sholat tarawih. Nah, terus sholat yang harus dilakukan berjamaah antara lain lagi sholat Jumat, sholat hari raya, Id, sholat istiqoh. Nah, yaitu sholat yang tidak wajib berjamaah, tetapi sebaiknya berjamaah supaya pahalanya lebih banyak bertambah ya. Sholat dalam kondisi khusyuk. Dalam situasi dan kondisi tertentu, kewajiban melakukan sholat diberi keringanan tertentu. Ya, misalkan saat seorang sakit dan saat berada dalam perjalanan atau safar,
Bila seseorang dalam kondisi sakit hingga tidak bisa berdiri, maka ia diperbolehkan melakukan sholat dengan posisi duduk. Sedangkan bila tidak ia mampu untuk duduk, maka ia diperbolehkan sholat dengan berbaring. Bila dengan berbaringnya tidak mampu melakukan gerakan tertentu, ia dapat melakukan dengan isyarat. Sedangkan bila seseorang sedang dalam perjalanan, ia diperkenankan menggabungkan jamak atau meringkas qasar sholatnya. Nah, terus menjamak sholat berarti menggabungkan dua sholat pada satu waktu, yaitu sholat zuhur dengan sholat asar atau sholat maghrib dengan sholat isya. Mengkosor sholat berarti meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat, misalnya zuhur, asar, isya menjadi 2 rakaat. Nah, terus sejarah sholat fardu. Sholat yang mula diwajibkan bagi Muhammad dan para pengikutnya adalah sholat malam, yaitu sejak diturunkannya surat Al-Muzammil 73 ayat 1 hingga 19. Setelah beberapa lama kemudian turun ayat berikut, yaitu ayat 20. Nah, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dan orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberikan keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dan Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dan Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu. Niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Amin. Dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Al-Muzammil 73-20. Dan turunlah ayat ini, hukum sholat malam, hukum sholat menjadi sunnah. Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, dan ulama salaf lainnya berkata mengenai ayat 20 ini, sesungguhnya ayat ini menghapus kewajiban sholat malam yang mula-mula Allah wajibkan bagi umat Islam. Itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya ucapkan atau kata-kata kasar. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.